Ya, big match saya kira akan terjadi di pertandingan kali ini atau malam ini antara Persib Bandung melawan PSM Makassar. Dan kembali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian kalau prediksi skor ini dibuat itu semuanya sesuai data. Jadi sumbernya dari data-data yang akan saya bacakan juga di video ini ya. Jadi bukan sesuai feeling atau insting saya. Kembali lagi saya ingatkan seperti itu agar kalian tidak tergelincir atau salah kalau ini semuanya itu sesuai data ya. Saya buatkan ini semuanya sesuai data. Oke. Persib melawan PSM Makassar yang akan bermain nanti malam juga jam 20.45 dan disiarkan mungkin di Indosiar dan di video.com. Jadi kalian juga harus menonton pertandingannya karena ini saya kira akan seru pertandingan kali ini ya. Oke, kita langsung aja mulai dari Persib Bandung dan PSM Makassar. Persib Bandung di peringkat keempat dan PSM di peringkat kelima. Inilah yang dikatakan big match karena selisihnya hanya satu tingkat saja. Persib Bandung diunggulkan tingkat keempat itu karena agregat golnya saja +2 dan PSM ini hanya +1 agregat golnya dan poinnya selisih 1 ya. Jadi hanya selisih 1 poin saja. Persib 9 poin dan PSM 8 poin ya. Oke, dari Persib dan PSM kita akan bahas dari PSM-nya dulu ya. PSM ini kan kemarin habis kalah 0-2 dari Barito Putra. Kita tahu bahwa Barito Putra kemarin ada di juru kunci ya. Jadi sempat naik dulu walaupun sekarang Barito Putra kembali lagi di peringkat 17 nih. Satu tingkat di atas juru kunci ya. Habis kalah nih kemarin 0-2 dari tim ya boleh dibilang Barito Putra sekarang kan ada di bawah banget ya. Di dasar klasemen gitulah boleh dikatakan, di zona degradasi. Itu kalah PSM 0-2. Ini cukup menarik atau kejutan boleh dibilang. PSM bisa kalah dengan peringkat di zona degradasi yaitu Barito Putra ya. Dari data ini Barito Putra ini di peringkat 17 itu kalah 0-2. Sangat mengejutkan jujur aja PSM kalah 0-2 dari Barito Putra. Kalau dari data ini kita tahu bahwa PSM sangat kuat di peringkat kelima ya. Jadi kemarin habis kalah. Nah, gimana nih melawan Persib? Ya, saya kira kalau PSM habis kalah otomatis di pertandingan berikutnya ngotot dong. Apalagi ini lawannya Persib gitu loh. Di atasnya dia persis nih posisinya. Apakah PSM ini bisa menggantikan pertandingan kemarin kalah lawan Barito menang lawan Persib? Nah itulah yang saya kira mental dari PSM ini yang sekarang kemungkinan besar beban yang diberikan ini banyak sekali ke PSM. Karena apa? Karena PSM ini kemarin habis kalah lawan Barito Putra dan pertandingan kali ini harusnya lebih on fire. Karena apa? Karena dia mengincar kemenangan kembali. Karena dengan kekalahannya kemarin itu masih bisa digantikan oleh pertandingan kali ini melawan Persib. Jika PSM menang itu bisa ke peringkat 3 besar lah minimal gitu jika ini menang. Dan sama sebenarnya dengan Persib Bandung motivasinya pastinya sama ya, tapi kita kan belum bahas Persib nih. Ibaratnya kita masih gelap nih Persib bagaimana ya, kita bahas PSM-nya dulu. Jadi PSM ini mentalnya bahwa dia harus mencari pengganti pertandingan kemarin karena kalah lawan Barito Putra ya. Tapi kembali lagi ini pertandingan lawannya Persib ya. Jadi saya kira tetap PSM sebisa mungkin mencari kemenangan ya. Tapi biasanya kalau tim habis kalah itu pasti kan on fire ya pasti. Tapi biasanya justru menangnya itu kalau menang ya gak terlalu gede atau tipis, biasanya seperti itu. Entah siapapun lawannya gitu ya. Dan ini kita bahas PSM bahwa dia memiliki mental untuk kembali menuju ke 3 besar walaupun lawannya Persib Bandung ya. Apalagi dia kemarin habis kalah lawan Barito Putra. Oke, itu dari PSM dulu nih. Dan Persib Bandung bagaimana? Oke, Persib Bandung ini 3 kali beruntun imbang ya. Jadi Persib Bandung ini kan belum terkalahkan juga di Liga. Yang menariknya ini beruntun nih 3 kali imbang. Beda dengan PSM Makassar yang sudah mencicipi kemenangan di 3 pertandingan sebelumnya, itu 2 kali menang dan 1 kali kalah. Beda dengan Persib, ini 3 kali belum pernah menang ya. Nah kalau kita lihat dari Persib, mentalnya itu lebih tinggi ketimbang PSM secara mental ya, karena ini nggak pernah menang dalam 3 pertandingan. Beda dengan PSM yang sudah menang 2 kali ya. Jadi kalau adu-aduan mental itu Persib lebih di atas lah mentalnya, karena dia belum pernah menang dalam 3 kali pertandingan. Bagaimana menjadi juara jika Persib selalu imbang ibaratnya gitu. Paling enggak
masih mending loh datanya dari PSM. Walaupun dia kalah sekali, tapi minimal 2 kali menang. Jadi 6 poin tuh dari 3 pertandingan tuh dapat 6 poin PSM. Kalau Persib 3 kali main saja imbang semua, ya hanya dapat 3. Belum pernah menang gitu loh. Tapi dia juga memang positifnya belum pernah kalah. Ya. Tapi saya kira kalau belum pernah kalah, ya suatu saat akan kalah ya kita nggak tahu ya. Tapi kembali lagi kalau kita lihat dari mentalnya kedua tim ini, itu Persib lebih mentalnya ini atau bebannya itu lebih banyak karena dia 3 kali pertandingan beruntun belum pernah menang. Itu yang saya bilang big match kali ini karena kedua tim ini masing-masing punya motivasi. Di mana PSM kemarin habis kalah, dia mengincar kemenangan selanjutnya, dan Persib belum pernah menang dalam 3 pertandingan terakhir. Ya, jadi kalau kita simpulkan sama-sama, itu sebenarnya bebannya itu lebih banyak di Persib Bandung. Karena bagaimanapun juga ya Persib Bandung harus bisa menang lah karena 3 kali ini dia kehilangan poin yang cukup lumayan. Ya. 9 poin kalau 3 pertandingan menang semua itu 9 poin. Tapi ini imbang 3-3 hanya 3 loh. Udah rugi 6 poin, kehilangan 6 poin Persib ini. Ya. Jadi saya kira beban yang diberikan untuk pertandingan kali ini itu lebih tinggi di Persib. Ya. Kalau dari data itu imbang kedua tim ini, ya. Kalau dari data ini ya benar-benar imbang lah. Cuma PSM ini lebih diunggulkan dalam segi gol kalau saya lihat. Karena dia sudah 2 kali bermain itu mencetak 3 gol loh. Melawan Persik Kediri itu menang 3-2, mencetak 3 gol. Lawan Persebaya menang 3-1, mencetak 3 gol juga. Jadi kalau modal untuk mencetak gol ya memang PSM lebih diunggulkan ketimbang Persib. Karena Persib ini maksimal hanya mencetak 2 gol. Dan lebih menariknya dalam 2 pertandingan sebelum ini itu Persib 0-0 semua imbangnya. Ya. Lawan Bali United imbangnya itu 2 sama, masih mending lah bisa mencetak 2 gol. Tapi kemarin lawan Borneo dan melawan Persikabo Bogor itu imbang semua 0-0 tanpa gol dan tanpa kebobolan. Memang kalau kita kesimpulkan bahwa Persib Bandung mungkin bagus di lini belakang, oke lah. Tapi di lini depannya ini loh, ya sebenarnya Vizcara saya lihat itu cukup baik ya. Cuma di lini depannya itulah siapa itu pemain depannya Persib ya. Finishingnya atau pembunuhnya ini kurang, beda dengan PSM. PSM ini lebih punya modal untuk membunuh lah atau serangannya lebih mematikan. Itu PSM masih punya, ya beda dengan Persib. Tapi kembali lagi dari semua itu kita simpulkan sedikit bahwa Persib ini 3 kali pertandingan sebelumnya nggak pernah menang. Jadi yang saya katakan bahwa mentalnya Persib ini lebih naik sedikit, ya sedikit saja lebih diunggulkan dibandingkan PSM, itu sedikit saja. Ya, jadi bagaimana untuk prediksi data skor ini? Ya memang kalau dari data ini ya, kalau kita lihat dari data Persib lebih diunggulkan, tapi sedikit saja diunggulkannya. Sama seperti Persikabo main itu ya, Persikabo lawan apa tadi saya bahas, Persikabo lawan Bali. Itu sama sebenarnya PSM dengan Persib karena memang ini partai yang sebenarnya seimbang kalau boleh dibilang. Ya. Tapi bagaimanapun memang Persib lebih diunggulkan, tapi nggak terlalu jauh dengan PSM, ya. Jadi karena ini data bersifat imbang, jadi saya tarik kesimpulannya bahwa prediksi terkuat saya atau prediksi terkuat dari data ini itu akan berakhir imbang. Kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama, ya. Karena ini data ini tuh imbang sebenarnya, ya. Jadi untuk persentase tertinggi dari data ini itu prediksi pertama itu lebih ke imbang. Mungkin tarik kesimpulannya 1 sama untuk hasil imbangnya. Ya. Lalu di prediksi kedua ya, yang kemungkinan masih bisa terjadi yaitu Persib menang. Ya. Jadi prediksi kedua yang 50-50 itu Persib masih bisa menang dengan skor kemungkinan tipis 1-2 untuk Persib Bandung menang. Ya. Lalu di prediksi ketiga ya, biasanya kan prediksi ketiga ini kan kecil kemungkinannya terjadi. Tapi untuk kali ini itu saya katakan 50-50 juga lah gitu loh. Ya, mungkin memang ada membingungkan ya dalam prediksi ini kali ini karena memang dari data ini ya imbang. Ya, tapi kembali lagi untuk kemungkinannya jika pilih salah satu tim ini yang menang mana, itu lebih diberatkan Persib Bandung untuk menang. Ya. Itu lebih diberatkan Persib Bandung untuk menang. Tapi itu nggak beda jauh dengan PSM jika menang gitu loh. Maksudnya prediksinya itu nggak terlalu
jauh, walaupun memang PSM di peringkat ketiga gitu ya, tapi memang nggak terlalu jauh lah, karena diunggulkan dikit aja. Persib Bandung menang dari mentalnya mereka yang 3 kali pertandingan belum pernah menang. Itu aja yang membuat Persib Bandung di atas sedikit dibandingkan PSM Makassar ya. Tapi kembali lagi, dari laga ini saya kira hasil imbang itu yang mungkin akan terjadi di prediksi pertama ya. Dan prediksi kedua saya atau dari data ini, itu Persib Bandung lebih diunggulkan sedikit atas PSM Makassar ya. Jadi itu aja prediksi yang aku mau bagikan. Bagaimanapun juga dari kesimpulannya pertandingan ini akan berjalan imbang ya. Lalu di prediksi kedua saya itu kemungkinan Persib akan bisa memenangkan pertandingan ini walaupun mungkin dengan skor tipis antara 1-2 atau 0-1 untuk Persib Bandung ya. Dan prediksi ketiga saya ya kemungkinan PSM yang menang. Kemungkinan juga mungkin PSM kalau menang ya tipis, karena ini juga PSM saya lihat pertandingan terakhir nggak mencetak gol lawan Barito Putra ya. Jadi kalau PSM menang ya tipis, dan Persib Bandung pun juga kalau menang saya kira tipis ya, karena pertahanan dari Persib ini lebih bagus ketimbang dari PSM gitu loh. Jadi kalau Persib menang itu mungkin bisa 1-0, 2-0, tapi kalau PSM yang menang ya paling 1-0 lah ya, karena Persib Bandung pertahanannya masih lumayan bagus ketimbang PSM Makassar. Jadi itu aja prediksi yang bisa aku bagikan. Dan kembali lagi, ini pertandingan tuh imbang ya, jadi saya susah banget untuk memilih salah satu tim yang menang mana. Tapi kalau kita lihat dari mental, yaitu Persib lebih diunggulkan sedikit di atas PSM Makassar ya. Jadi kembali lagi, bagaimanapun juga kalian harus nonton pertandingannya, karena dengan nonton itulah kalian bisa menyimpulkan tim mana yang lebih bermain agresif dan banyak peluangnya ya, karena ini kalau dari data nih lebih keimbang. Oke, jadi itu aja prediksi kali ini. Semoga kalian yang menonton bisa mendapatkan informasi juga dari informasi yang saya berikan kepada kalian semua ya. Thank you ya, see you.